Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, jelang Piala Asia U20 Garuda Nusantara siap ikut mini turnamen lawan negara-negara top. Persiapan Piala Asia, Thailand tak mau kalah dari Timnas Indonesia. Jika jadi ketum PSSI, Lanyala tebar janji manis ke Asprof. Melunak, Sintayong turuti permintaan Persija. Pembicaraan soal Cahya Supriyadi dilakukan dalam pertemuan antar staf pelatih Timnas Indonesia yang diwakili asisten Nova Arianto dan Persija yang diwakili oleh Wakil Presiden Klub Ganesha Putra serta pelatih Thomas Doll. Di mana dalam pertemuan tersebut Persija ingin para pemain U20 andalannya dipoles di Liga 1 bukan di Timnas U20. Dalam hal ini Sintayong menegaskan bahwa ia memahami kondisi Persija yang saat ini dalam persaingan merebut gelar juara Liga 1 Indonesia 2022-2023. Untuk itu pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong meludak soal permintaan Persija Jakarta yang mengharapkan kiper Cahya Supriyadi dilepas dari pemusatan latihan atau TC persiapan Piala Asia U20, yakni setiap macan Kemayoran tampil di laga Liga 1 musim ini. Jelang Piala Asia U20 Garuda Nusantara siap ikut mini turnamen lawan negara-negara top. Pelatih tim nasional U20 Indonesia Sintayong mengatakan skuadnya dijadwalkan mengikuti turnamen mini internasional di Jakarta sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa turnamen tersebut akan diikuti 4 negara termasuk Indonesia. Di turnamen tersebut, Timnas Indonesia U20 akan bersaing dengan 3 kesebelasan yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Yakni Fiji, Guatemala, dan Republik Dominika, di mana kompetisi itu sendiri direncanakan akan berlangsung pada 17, 19, dan 22 Februari. Juru taktik 52 tahun ini pun berharap 30 pemainnya sudah berada di Jakarta ketika kompetisi itu bergulir. Witan pesimis bisa tembus skuad utama Persija saat lawan Arema. Kenapa? Winger Timnas Indonesia Witan Sulaiman disebut kini langsung mengalihkan fokus laga melawan Arema FC pada Minggu 12 Februari setelah pertandingan melawan Persita Tangerang tertunda. Ia mulai berlatih dengan intens agar bisa segera nyetel dengan Persija Jakarta, namun ia justru mengeluhkan tentang staminanya ketika berlatih. Bahkan Witan Sulaiman masih pesimis bisa menembus skuad utama Persija Jakarta kala menjamu Arema FC nanti. Selalu keras dan disiplin saat pelatih Timnas, anak Sintayong ikut angkat suara. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki anak yang juga terjun ke dunia sepak bola, di mana putra keduanya yang bernama Shin Jae-hyuk membongkar saran yang kerap diberikan sang ayah terhadapnya. Sama seperti saat melatih Timnas Indonesia, Sintayong pun menekankan kepada anaknya untuk berusaha lebih keras dan menekan kepercayaan diri, yakni jika menjadi lebih berbahaya di arena. Pesepak bola yang berkarir di Ansan Greeners itu mengakui hal tersebut tidak mudah. Ia pun mencoba mengubah performanya usai mendapatkan nasihat dari sang ayah. Hal tersebut menandakan bahwa Sintayong bukan hanya keras terhadap Timnas Indonesia U20, namun juru taktik Korea Selatan itu memang kerap menekan pemain untuk kerja keras. Jika jadi ketum PSSI, Lanyala tebar janji manis ke Asprof. Salah satu DJT ketum PSSI Lanyala Mataliti sempat mengeluarkan janji manis bakal memberikan uang subsidi sebesar 1 miliar rupiah per tahun untuk setiap asosiasi provinsi atau Asprof PSSI jika terpilih. Program yang ia maksud meliputi penyelenggaraan kompetisi Liga 3 dan pengembangan pesepak bola belia. Ia menambahkan dana sokongan tersebut hanya diberikan tanpa syarat pada tahun pertama dirinya menjabat sebagai ketum PSSI 2023-2027. Lalu pada tahun kedua dan seterusnya uang akan diserahkan berdasarkan evaluasi kinerja para Asprof dalam melaksanakan program PSSI Pusat. Selain Asprof, Lanyala juga berjanji memberikan subsidi kepada klub Liga 1 dan Liga 2 melalui operator kompetisi. Setiap klub Liga 2 akan mendapatkan 1,5 miliar rupiah, sementara untuk Liga 1 dia belum menyebutkan angkanya. Pindah ke Jeonnam Dragons, Asnawi dapat tantangan dari anak Sintayong. Shin Jae-hyuk tak menyangka Asnawi hingga ke klub rival. Ia pun baru tahu kalau ex-pemain PSM Makassar ini pindah ke Jeonnam Dragons melalui berita. Alhasil pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam pun mendapatkan tantangan dari Shin Jae-hyuk setelah memutuskan pindah ke klub tersebut. Shin Jae-hyuk pun menantang sekaligus tidak sabar untuk bertemu dengan Asnawi di lapangan. Meski begitu, anak Sintayong tersebut menyadari bahwa Asnawi tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Kiper Timnas Indonesia alami cedera parah. Muhammad Riyandi merupakan salah satu kiper yang mendapatkan kepercayaan Sintayong di Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022 lalu, walau tidak dimainkan dalam ajang tersebut. Namun Riyandi jadi pelapis yang oke di barisan kiper Timnas Indonesia.
Namun, kabar buruk harus datang dari Muhammad Riyandi, di mana pemain Persis Solo itu dikabarkan mengalami cedera parah dan harus menepi setidaknya 6 bulan lamanya. Sementara itu, melansir dari laporan laman resmi Persis pada Kamis 9 Februari, Riyandi mengalami cedera hamstring strain dengan ACL tear grade 3 dan meniskus tear. Maka dari itu, ia harus menjalani rehabilitasi pasca operasi sekitar 6-8 bulan lamanya. Indra Syafri sependapat dengan Sintayong soal Marcelino Ferdinand. Setuju dengan Sintayong, Dirtek PSSI dan juga pelatih Timnas U23 di SEA Games 2023 Indra Syafri menilai Marcelino Ferdinand terlalu dini untuk ke Eropa, di mana menurutnya langkah lebih baik bila wonderkid Timnas Indonesia itu abroad selepas kejuaraan Piala Dunia U20 2023. Karena menurut Indra Syafri di ajang tersebut nanti akan ada ratusan pencari bakat yang memantau. Jadi jika Marcel bermain bagus bukan tidak mungkin mendapatkan klub Eropa yang lebih baik. Sempat kenal semprot Sintayong, Hoki Caraka beri penjelasan. Striker Timnas Indonesia U20 Hoki Caraka sebelumnya disemprot oleh Sintayong karena masalah lari. Ternyata salah satu alasannya ia sedang mengalami cedera. Pemain PSS Sleman itu pun mengaku hamstringnya sakit dan harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya di TC Timnas Indonesia U20. Striker berusia 18 tahun itu pun mengatakan sebelumnya masalah hamstringnya bisa sedikit diatasi. Akan tetapi ia tidak bisa menahan sakit karena latihan sprint. Sedang on fire di Liga 1, kiper muda PSM Makassar bisa jadi opsi di Timnas Indonesia. Penampilan kiper PSM Makassar Reza Arya di Liga 1 musim ini cukup mencuri perhatian. Dia bahkan menjadi sosok yang tidak tergantikan di bawah mistar gawang tim Juku Eja. Tampil dalam 22 pertandingan, Reza membawa PSM jadi tim paling jarang kebobolan di Liga 1 dengan 17 kali kebobolan. Hal ini tentu menjadi modal krusial apalagi Reza masih berusia muda yakni 22 tahun. Sedang dalam performa apik di Liga, Reza Arya pun bicara peluang untuk main di Timnas Indonesia. Pasalnya penampilan Dadio di Liga 1 musim ini masih belum konsisten. Terkait peluang memperkuat Timnas Indonesia, Reza pun menegaskan jika dia siap saat panggilan itu datang. Persiapan Piala Asia, Thailand tak mau kalah dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah mendapatkan calon lawan untuk FIFA Matchday bulan Maret yakni melawan Bolivia dan Tajikistan. Seolah tak mau kalah, Thailand juga sudah dipastikan bakal melawan Irak pada agenda tersebut. Adapun calon lawan yang dipilih Timnas Indonesia dan Thailand memiliki level dan ranking yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata tim Asia Tenggara. Pecinta sepak bola tanah air pun berharap laga uji coba Timnas Indonesia tersebut bisa benar-benar terwujud nanti. Calon lawan FIFA Matchday Timnas Indonesia sudah akrab dengan sepak bola di Indonesia. Nama Tajikistan muncul dan disebut sebagai lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Maret 2023 mendatang. Jika Tajikistan menjadi lawan Timnas Indonesia, tentu saja Sintayong harus waspada dengan juru taktik mereka. Sebab pelatihnya yang bernama Peter Sager sudah mengenal sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, Peter Sager pernah menangani 2 klub asal Indonesia. Pertama, ia datang ketika era LPI dan menangani Bali Devata di musim 2010-2011. Semusim kemudian, Sager ditunjuk untuk menangani PSM Makassar. Bersama tim berjuluk Juku Eja itu, pelatih asal Kroasia tersebut menunjukkan kemampuannya, di mana tangan dingin Peter Sager di PSM begitu ampuh. Sebab kala itu, banyak pemain PSM Juku Eja beberapa kali dipanggil ke Timnas Indonesia. Bahkan mantan pemain PSM Andi Odang sangat mengakui tangan dingin dari Sager. Baginya, pelatih berusia 56 tahun ini adalah tipikal juru latih Eropa Timur yang sangat disiplin namun dekat dengan pemain.